Lalu pemirsa, dengan diperlihatkannya ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus, benarkah kasus tudingan ijazah Jokowi memasuki babak akhir yang menuju proses persidangan? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS Azam Han, Ketua Umum Pradi Bersatu Zefrin Boykanu, dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Azam. Selamat malam juga Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai dari Pak Azam. Pak Azam, akhirnya klien Anda ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Ini artinya apa? Sudah tidak ada lagi keraguan soal ijazah Jokowi? Bukan. Kalau soal menunjukkan itu hal yang biasa. Artinya apa? Yang ditunjukkan itu ijazah Bapak Jokowi. Jadi pembandingnya tidak mau ditunjukkan dengan alasan tidak boleh, tidak bisa. Lah kalau pembandingnya tidak ditunjukkan, hanya soal ijazah Pak Jokowi saja yang ditunjukkan, ini kan juga aneh menurut saya. Karena kita akan mencoba untuk melihat watermarknya, embossnya, logo simetrisnya, termasuk materai yang merah. Ya, sepintas memang ada tipis. Tapi ya oke lah. Paling tidak dari di situ kan ada banyak itu, ada Kabid Humas, ada di Propam ya, ada juga Ombudsman gitu loh ya. Jadi saya di Krimum ya, dan wadirnya juga, saya melihat ya mereka sudah oke lah melakukan itu gitu ya. Karena ini atas desakan dari permohonan bulan Juli dan bulan 11. Permohonan surat gelar perkara khusus ini sesuai Perkap pasal 31-33. Nah, hanya memang iya kita tidak boleh megang, tidak boleh meraga, hanya melihat saja. Nah, konteksnya itu tidak bisa dikategorikan asli. Proses itu asli, itu menunggu putusan pengadilan, putusan hakim, itu baru gitu loh ya. Karena kalau kita mengacu pada Undang-Undang 28 F, Undang-Undang Dasar 1945, itu kan kemerdekaan berpendapat, mendapatkan informasi, menyalurkan informasi, itu hak setiap warga negara. Apalagi ini kalau kita bicara ijazah, ini kan kepentingan umum. Kalau kepentingan umum, kenapa sih seorang mantan presiden dan pada saat itu presiden harus juga melakukan tanda kutip mengkriminalisasi warganya yang ingin melihat? Dan ini kan cara-cara ilmiah yang dilakukan. Jadi sekali lagi, proses gelar perkara khusus mulai dari jam 10 lewat sampai setengah 4 sore yang terdiri dari 5 orang, hanya Bang Egy aja karena sakit, yang hadir adalah kuasa hukumnya. Yang 4 semua hadir gitulah ya, menyaksikan, memberikan masukan juga, menanyakan juga, ada perdebatan sedikit juga tentang itu. Nah, barulah ditunjukkan. Ya, itu tadi yang saya katakan. Kita memang setelah bertahun-tahun, sejak tahun 2022, kita mencoba untuk memproses mulai dari zaman penangkapan Gus Nur dan Pak Bakri, baru kali ini kan kita melihat langsung. Itulah yang diberikan oleh Polda. Polda jauh lebih maju. Sampai di situ dulu Pak Azam. Bareskrim menunjukkan. Oke. Sampai di situ dulu ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukkan, tapi masih diragukan keabsahannya. Pak Boy, apa tanggapan Anda? Ya inilah saya bilang, harus kalau dari orang ini kan, halo? Silakan dilanjutkan Pak Boy. Iya, jadi menurut saya apa yang diminta selama ini kan Polda Metro sudah akomodir, walaupun ada keberatan dari kuasa hukum, tapi karena demi kemanfaatan bersama semua, maka Polda menetapkan untuk membuka segel. Itu yang disegel itu dibuka semua, diperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi, dan kita semua sama-sama sudah melihat dengan baik semua yang dilakukan selama ini itu ada semua di dalam ijazah Pak Jokowi. Jadi apalagi mau ditunggu, apalagi jadi masalah. Jadi memang masalahnya bukan soal memperlihatkan ijazahnya, ada udang di balik bakwan ini persoalannya. Karena mereka semua sudah melihat, lalu apalagi kan? Apalagi yang mau diragukan? Selama ini mereka minta kita tahan-tahan, kemudian sekarang Polda sudah tunjukkan. Sudah cukup jelas itu bahwa sangat yakin ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, ternyata hacker cinta ya kejujuran dan benci kemunafikan. Nah, di sini wahai anak bangsa yang jujur, ayo ya bongkar kebohongan ijazah palsu agar bangsa kita maju. Nah, muncul orang yang cerdas dan jujur lagi mencerahkan Indonesia yang sedang gelap. Nah, jadi di sini hacker yang beriman maka ilmunya akan sangat bermanfaat. Tolong bongkar
besukan, kebiadan Jokodok. Nah, pecah dan penjarakan juga rektor UGM yang udah membantu membela dan melindungi ijazah Jokowi yang palsu itu. Wahai Bapak Presiden, ya jangan sampai rakyat menempelkan mereka itu semua ya. Nah, jadi terima kasih Roy Suryo CS yang telah berjuang untuk harkat martabat bangsa Indonesia. Semoga semua tokoh dan para pecinta Indonesia bersatu untuk menghindari negara kita yang hampir hancur. Nah, di sini para penjahat negeri ini akan terbongkar ya, dan semoga akan terus terlahirkan jiwa-jiwa patriotis sejati pembela negara dan NKRI. Nah, oke Mas Hacker, good job dan telah membantu ungkapan kebenaran fakta. Nah, ayo kita viralkan. Nah, semua yang terlibat ijazah palsu tangkap penjarakan. Nah, langsung share ke rektor UGM, adili hukum ya. Setelah rektor UGM baru Jokowi adili langsung. Bukti-bukti sudah banyak ya, bohong, tipu-tipu kepada institusi negara RI, hukum dan seberat-beratnya bahwa kenusa kembangan. Pokoknya yang melindungi kejahatan ya harus diperiksa, harus menerima imbalannya. Nah, ayo semua rakyat Indonesia yang cerdas dan jujur ya, kita bersatu untuk memerangi orang-orang yang menduslimi rakyat Indonesia. Nah, jadi di sini akan menunjukkan kebenaran dan akan mempermalukan mereka yang berbuat dusta dan zalim terhadap rakyat dan Ibu Pertiwi. Nah, bongkar terus siapa saja pengkhianat negara yang telah memiskinkan rakyat. Nah, para hacker membantu kebenaran dan kejujuran ya, ijazah Jokowi biar cepat selesai. Siapa yang salah masuk penjara. Nah, di sini karena kalian tinggal sekarang, siapa yang berani ya penjarakan orang itu. Nah, jadi masih adakah keadilan di negeri ini? Nah, UGM juga harus digugut karena sudah menjadi pelindung pengkhianat bangsa dan negara. Jokowi adalah guru atau hopengnya Presiden Prabowo dan secara tidak langsung Presiden ikut terlibat. Nah, Jokowi wajib diadili dan dipenjara. Nah, berdasarkan ini semua untuk rektor UGM, proyek tipu-tipu yang biadab dan mengorbankan nama besar UGM. Nah, Jokowi dipenjara pasti banyak kasus besar terbongkar ya. Yang sehat, yang pintar, yang beragama, mari kita suarakan atau dukung kebaikan atau kebenaran. Bravo Roy Suryo, Bang Rismon, DR Tiva ya. Dari polisi UGM hingga kejaksaan dan majelis hakim telah berjaya diternak langsung ya oleh Joki Bull. Nah, pentingnya diketahui biar pelajaran buat anak bangsa ke depannya. Logika ya, akal sehat ya, jika sengaja tipu-tipu memiliki ijazah asli ya sudah ya dari awal dipublikasikan. Nah, yakin ijazah palsu, hati juga palsu. Nah, terima kasih hacker yang masih peduli dengan bangsa Indonesia yang membantu anak bangsa RT yang telah meneliti kasus ijazah Jokowi. Ya, tolong bongkar sampai tuntas ya, agar kebenaran segera terwujud. Nah, petinggi UGM sudah disogok 100 miliar rupiah ya. Maka ya membela pembohong, penipu dan pengkhianat bangsa dan negara Indonesia. Kalau memang kuliah ngomong bahasa Inggrisnya pasti lancar ya, ini nggak bisa ya kalah sama anak ATK. Nah, ayo bongkar sampai tuntas agar tidak jadi kebiasaan buruk ya. Hati-hati sudah mendukung kebohongan ya, ijazah palsu. Nah, kami cinta perdamaian, tapi kami boleh cinta kemerdekaan dalam kejujuran ya, mengemukakan pendapat kemerdekaan berserikat dan bernegara berdasarkan moralitas tinggi ya. Ijazah palsu adalah perbuatan tidak normal atau bermoral. Nah, semakin terang benderang TTG kepalsuan ijazah Jokowi tidak bisa lagi Jokowi mengelak ya, sudah ngaku Jokowi. Nah, dengan satu orang Joko Widodo Indonesia gelap ya, nama besar UGM hancur ya, hukum tumpul ke atas tajam ke bawah. Nah, konstitusi diacak-acak ya, undang-undang lumpuh untuk menumpuk, ekonomi hancur ya, lapangan kerja susah. Nah, kejahatan itu meskipun dia berlari secepat kilat, namun dia tidak bisa mengalahkan kebenaran. Nah, ini bisa dipercaya seorang yang ahli di bidang komputer, bisa juga dibilang hacker ya.
data atau fakta atau bukti yang didapat. Nah, bisa mau disimpulkan jika ijazah Jokowi itu palsu. Nah, jika skripsi palsu, dipastikan ijazah itu juga palsu. Harusnya Jokowi yang dijadikan transka, ya bukan para aktivitas yang ahli di bidangkan itu. Nah, semoga Kapolri cepat diganti, Jokowi cepat diadili, Wapres Gibran cepat dimakzulkan ganti oleh yang lebih kompeten. Nah, ayo masyarakat kita bersatu ya, bersama untuk pembukaan kebenaran untuk mengungkap ijazah palsu. Nah, Polda Jasa ya harus nonton ya, apapun cara yang mereka gunakan tidak menutupi ijazah palsu ya. Jokowi tidak akan berhasil semakin mereka menutupi, justru semakin terbongkar. Atas izin siapa? Tentu saja izin penguasa semesta. Nah, inilah cara Tuhan untuk membongkar ya, membongkar kebohongan dengan dikirimnya seorang ahli yang awalnya tak terpikirkan oleh si pembohong. Rasain ya sekarang Joko Widodo, bayar dosa-dosamu. Nah, berarti mungkin bangsa ini sudah ditipu mentah-mentah oleh gerombolan Jokowi. Jenderal saja dan profesor masih dikedali, apalagi rakyat kecil. Orang JDKDS aja ijazah palsu ya, diperhatikan giliran presiden udah dewa palsu. Nah, kejujuran lebih kebenaran, solusi kekondusifan rakyat. Ingat, kematian selalu mendekat, bertaubatlah sebelum sampai. Ya. Nah, di sini hacker top cinta tanah air NKRI, bukti-bukti kepalsuan semakin kuat. Apalagi yang akan ditutupi, sejarah akan mencatat ini. Jadi, hai Bambang, TRI dan Gus NU, percayalah ya, Allah akan mengabulkan doa-doa Anda ya sebagai orang-orang yang dizulumi ini. Nah, kebenaran akan mengalahkan kebohongan dan tipu-tipu. Allahu Akbar. Tangkap segala oknum pejabat UGM yang memaikin persengkokolan besar ya, penipuan akademi demi uang dan jabatan. Nah, kami mendukung dan membela para pejuang kejujuran dan kebenaran untuk membongkar ijazah palsu. Ayo semangat bongkar semua kebohongan demi keadilan yang ahlinya biar cepat terbongkar. Nah, doa Jokowi ini udah bergabang-gabang yang membohongi seluruh rakyat Indonesia. Udah bau tanah, bukannya tobat, malah semakin parah. Kalau ada ijazahnya pasti nggak seribet ini, karena kejujuran tak perlu ribet. Terima kasih pada beliau yang masih menginginkan negara ini dipimpin benar-benar ya, pemimpin yang jujur tidak berbohong, dan dipimpin yang licik jika membohongi rakyat Indonesia. Ya harus diadili, siapapun yang terlibat harus dihukum pancung atau hukum mati. Nah, rakyat kecil dan pada tahu jika ijazah Jokowi memang asli dari pramuka. Ya, jadi usut sampai tuntas dan semua yang terlibat hukum harus ditegakkan. Nah, pastikan hukum semua yang terlibat dalam kebohongan si Jokowi itu, termasuk para termul ya. Gibran di Magzul Pasar baru semua ditangkap secepatnya sebelum semua melarikan diri. Nah, jika ijazahnya asli, sudah pasti Joko Widodo tidak ragu untuk memperlihatkannya, tapi sekarang Jokowi sedang berusaha menutupi kepalsuannya dan kebohongannya dengan berbagai cara. Nah, Jokowi padahal bersandiwara dan ditambah jadi anggota PDI yang saat itu penguasa partai politik. Akhirnya Jokowi mendapat kesempatan pencitraan. Aku yakin ijazahnya Jokowi palsu. Apakah di negara kita ini seluruh institusi hukum dari polisi, jaksa, hakim, MKDL menjadi termul? Ya, semoga masih ada pengadilan yang masih punya akal waras. Rakyat menanti kebenaran dan keadilan hukum.